Dan gak lama kemudian di menit 79 langsung tuh si Elkan Bagot ini cetak gol lewat sundulan kepalanya ya. Jordi Amat itu masuk ke dalam nominasi pemain asing terbaik di Liga. Hey ho Oscarian, welcome back di Bola Oscaria. Di konten kali ini kita akan membahas list pemain jelang menghadapi Irak ya, timnas Irak di Stadion Basra. Kita akan tandang ke Irak guys ya. Dan list pemain ini sedikit mengejutkan nih. Apa itu mengejutkannya? Langsung aja guys kita masuk ke bahasannya ya. Kita sambil ngerokok dulu ya biar santuy. Channel bola inilah nggak apa-apa ya. Oke, pelatih kita Sintayong sudah mengumumkan listnya ya. Kalian bisa cek sendiri listnya di website resmi PSSI ataupun di sosmed PSSI ya. Dan listnya itu cukup mengejutkan ya, terutama di bahasan gua sebelumnya itu kan ada beberapa pemain abroad yang cedera ya. Bukan beberapa sih ya, banyak banget yang cedera pemain abroad ini. Tapi ketika listnya sudah di-share, sudah diresmikan, itu malah banyak pemain abroad kita yang bergabung di skuad lawan Irak ini guys ya. Ini dia listnya. Ini nggak semua gue bahas ya listnya karena banyak banget pemainnya pastinya. Ini yang gue bahas itu yang mengejutkan aja ya. Maksudnya yang oke punya nih. Menurut gue ya lumayan lah, ini potensi nih ya. Yang pertama di bagian kiper ya ada 3 ya. Nadeo dan siapa nama itu yang muda tuh? Hernando ya. Tapi yang pertama itu yang dipakai itu pasti Nadeo ya karena lebih senior ya. Lalu di list back itu ada Elkan nih. Nah ini dia nih Elkan nih. Kemarin dia lagi gacor-gacor ya bersama klub dia ya di Liga Inggris ya. Di Piala Carabao Cup di Piala Liga Inggris ya. Bersama klubnya Elkan Bagot Ipswich Town ya. Ini dia mencetak 1 gol ketika lawan Fulham ya. Walaupun klubnya Elkan ini, Ipswich Town ini kalah ya lawan Fulham, tapi Elkan ini luar biasa mencetak gol pertama dia di Liga Inggris guys ya. Padahal sebelumnya Elkan Bagot ini sempat diragukan oleh klubnya ya, terutama pada pelatihnya Ipswich Town, karena dia sempat tuh dipinjemin tuh ke Liga Inggris juga kalau nggak salah ya, ke kasta kedua juga dipinjemin. Tapi melihat potensi dia ya, Elkan semakin berkembang apalagi dengan timnas Indonesia. Mungkin Ipswich Town juga nonton tuh waktu timnas Indonesia lawan Argentina dan melihat pertandingan, melihat Elkannya itu lagi bagus ya, bagus juga lawan Argentina. Mungkin ya nggak jadi gitu, akhirnya ditarik kembali pinjamannya si Elkan ini dan balik lagi ke Ipswich Town ya. Elkan ini pada Carabao Cup ini kan dikabarkan cedera ya sebelumnya, tapi dia bermain tuh dan dimasukkan ke dalam pertandingan oleh pelatih Ipswich Town itu di menit ke 60 ya. Jadi udah ketinggalan tuh 3-0 klubnya Ipswich Town ini dari Fulham. Tetapi Elkan masuk di menit 60 dan gak lama kemudian di menit 79 langsung tuh si Elkan Bagot ini cetak gol lewat sundulan kepalanya ya tuh. Apalagi sih Elkan ini kan badannya jangkung ya, tinggi besar ya. Dia langsung cetak gol loh di menit 79, nggak pakai lama. Dan sebelum cetak gol juga Elkan ini melakukan beberapa save penting ya. Di bagian belakang itu tackle-tacklein lawan, bagus juga. Jadi ini Elkan Bagot ini wajib dipertahankan lah oleh klub Ipswich Town ya. Karena lagi bagus-bagus ya, gacor-gacor ya. Sayang kalau dia misalnya dilepas ke klub lain gitu kan. Dan yang berikutnya ini ada Jordi Amat guys ya. Jordi Amat juga ini sangat penting nih. Terutama kan Jordi ini kan sangat diandalkan pengalamannya di Eropa ya. Karena Jordi ini sebelumnya itu bermain di Eropa terus sebelum akhirnya pindah ke klub Malaysia JDT ya. Bahkan di JDT dia pun bermain bagus ya, sangat gacor ya. Bahkan di JDT ini Jordi Amat itu masuk ke dalam nominasi pemain asing terbaik di Liga Super Malaysia bersama dengan Sadi Ramdhani tuh. Saking bagus ya. Jadi ada 6 nominasi dan ada 2 pemain asing asal Indonesia itu masuk dalam nominasi pemain terbaik Liga Malaysia. Wah, mantep nih ya. Berarti gacor banget nih Jordi Amat sama Sadi Ramdhani di Liga Malaysia. Terutama pada Sadi Ramdhani nih. Dia banyak banget tuh ya
menciptakan gol dan menciptakan assist buat klubnya itu Sabah FC ya, Sadil ya. Kalau si Jordi di JDT, kalau Sadil di Sabah FC. Jordi ini dia ini banyak banget pokoknya, ini wajib banget dimainkan di lawan Irak ya oleh Sintayong, karena ini banyak banget pengalaman Jordi Amat ya di Eropa terutama ya. Karena Jordi ini memperkuat tim-tim Eropa udah banyak banget ya, apalagi di Liga Spanyol. Dia ini pernah memperkuat Espanyol ya. Terus habis itu dia pindah ke Swansea City ya, bukan pindah ya, dipinjamkan oleh Espanyol ke Swansea City. Yang sekarang Swansea City itu klubnya dari pemain naturalisasi yang akan diperkuat Indonesia ya, lagi diproses, yaitu Nathan Joe. Itu sekarang Nathan Joe main di Swansea City tuh, mantan klubnya si Jordi Amat. Tapi dulu Jordi Amat ini bermain di Swansea City waktu zaman dulu pas Swansea City masih di Liga Inggris tuh ya. Kalau sekarang kan Swansea City itu kan sudah ke degradasi ke kasta kedua ya, Liga 2 ya. Tapi kalau Jordi ini bermain di Swansea City pas lagi bagus-bagusnya tuh di Liga Inggris tuh, di Liga pertama ya, Liga Premier ya. Abis ke Swansea City dia pindah ke Real Betis ya, ke Spanyol juga. Dan abis ke Real Betis dia pindah lagi ke klub Liga Belgia ya. Dan akhirnya sekarang dia pindah ke JDT Malaysia karena emang gajinya luar biasa Jordi Amat. Jadi ya dia realistis juga lah. Apalagi kan Malaysia dekat ya sama Indonesia. Jadi nggak terlalu jauh tuh. Kalau bolak-balik dipanggil timnas bermain sama JDT nggak terlalu jauh. Karena emang bayarannya mahal ya udahlah ambil aja sama si Jordi ya. Karena JDT ini juga emang bagus sih. Bahkan bukan salah satu klub terbagus di Malaysia, tapi terbagus di Asia Tenggara guys, dan paling kaya di Asia Tenggara. Ini bahkan si Jordi Amat nih nomor satu gaji tertinggi ya pemain di Asia Tenggara itu Jordi Amat guys ya. Kalah lah pemain-pemain kayak misalnya Vietnam, Thailand ya. Kalau pemain Thailand kan ada yang bermain di Liga Jepang tuh ya, itu gajinya masih kalah sama Jordi Amat ini di JDT ya. Karena emang nih klub ini klub sultan ya, JDT ini ya di Liga Malaysia ya. Dan Jordi Amat juga punya pengalaman banyak di Eropa selain di klub itu di timnas ya. Karena Jordi Amat ini mantan pemain timnas Spanyol under 21 guys ya, dan juga under 19 ya, sebelum akhirnya dia dinaturalisasi ke Indonesia ya. Jadi udah banyak banget nih pengalaman Jordi Amat. Wajib banget dipasang di back ya, di bagian belakang ini wajib banget Jordi Amat. Apalagi kan Irak itu kan badannya tingginya itu, posturnya itu tinggi besar ya. Jadi pas lah ini diduetkan sama Elkan Bagot ini. Ini jadi benteng pertahanan yang sangat kuat banget ya. Sama Rizky Ridho kan. Rizky Ridho juga kan pemain muda Indonesia, pemain lokal tapi badannya kan tinggi ya. Bagus tuh badannya ya, atletis banget ya. Jadi ini 3 back ini kunci nih. Kunci pertahanan timnas Indonesia agar nggak terlalu diobrak-abrik sama Irak ya, karena kita tahu Irak ini kan emang tim bagus ya, ranking FIFA-nya juga jauh di atas kita, dan juga mantan juara Piala Asia pada tahun 2007 pas di Indonesia itu sendiri ya. Di bagian belakang juga kita diperkuat oleh pemain abroad kita, yaitu Saint Patinama itu masuk juga ke dalam list. Dan juga ada Sandy Walsh ini mengejutkan juga Sandy Walsh. Dia dikabarkan ya sebelumnya itu cedera ya. Dalam pertandingan terakhir di Liga Belgia bersama klubnya ini dia cedera, tapi dibawa juga nih sama Coach Sintayong nih. Mungkin udah sembuh juga nih si Sandy Walsh nih, udah pulih dari cederanya. Ini bagus juga ya untuk menambah kekuatan bagian belakang dan tengah timnas kita, karena Sandy Patinama dan Sandy Walsh bisa dimainkan di tengah ya. Mungkin bisa dimainkan di sayap ya, karena passing-passingnya ini bagus ya. Sandy Walsh sama Sandy Patinama, terutama buat Patinama ini long ball-nya juga oke guys ya. Kalau Pratama Arhan ini posisinya Sandy Patinama ini sama dengan Pratama Arhan ya. Tapi kedua pemain ini punya kelebihan dan kekurangan yang masing-masing ya. Untuk Sandy Patinama ini dia punya kelebihannya passingnya oke ya, akurat, long ball-nya juga oke, umpan long ball-nya oke. Untuk Pratama Arhan ya kelebihannya dia punya lemparan jauh ya, jarak jauh mungkin kita bisa andalkan lawan Irak ya, karena butuh juga nih kita lemparan jauh buat disusul sama Elkan Bagot ya. Dan juga Pratama Arhan juga punya speed juga ya, skillnya juga oke ya. Jadi punya variasi nih Sintayong nih, banyak variasi ya. Mungkin di babak pertama kita mainkan Arhan dulu ataupun Patinama dulu, ya dirotasi lah, semakin bagus juga kita punya variasi permain ya. Dan di bagian tengah ada Sadil Ramdhani ya, yang tadi gue bilang dia ini masuk ke dalam nominasi pemain terbaik di Liga Malaysia. Emang lagi gacor-gacornya nih Sadil Ramdhani, sama kayak Stefano Lillipali
yang lagi gacor-gacor di Liga Indonesia, tapi dia belum dipanggil juga sama coach kita STY ya ke dalam skuad timnas Garuda kali ini lawan Irak ya. Padahal sayang banget, tapi ya udahlah, namanya juga keputusan pelatih kepala ya, kita ikutin aja. Mungkin Sintayong punya strategi sendiri mungkin ya, tapi ya sangat disayangkan juga ya, mungkin salah satunya karena konflik ya. Karena ini Lili Pali ini kan bermain untuk Borneo FC ya. Ini bos Borneo FC ini kadang suka nyap-nyap tuh sama coach Sintayong ini ya, suka nyinyir-nyinyir dikit. Tapi nggak masalah juga, karena Sintayong juga memanggil pemain Borneo FC itu ada Malis dipanggil ya. Tapi ya kenapa ada Malis? Kenapa nggak Stefano aja yang lagi gacor-gacornya gitu kan? Sayang banget. Berikutnya di tengah ada pemain muda nih, Arkan Fikri nih ya guys ya. Ini pemain bagus juga nih Arkan Fikri nih. Umur masih sangat muda, yaitu berumur 18 tahun. Ini pemain paling muda di timnas kita ya, karena ini timnas senior ya. Tapi umur 18 tahun masuk ya, ini luar biasa banget Arkan Fikri. Karena Arkan Fikri ini emang skillnya bagus guys ya. Ini pemain potensial banget ya. Dan juga Arkan Fikri ini pernah mendapatkan gelar pemain terbaik di Asia Tenggara ya, di Piala AFF yang kemarin tuh yang dilatih oleh coach Sintayong. Walaupun kita runner up ya, kalah lawan Vietnam. Dan kalah lawan Vietnam itu karena ya adu penalti juga ya, untung-untungan ya. Seharusnya kita bisa menang ya, karena penendang terakhir kita itu kiper kita Hernando ya. Tapi ya namanya belum rezeki ya, ya udahlah kita kalah ya lewat adu penalti. Tapi seharusnya bisa menang tuh ya, bisa menyumbang gelar perdana buat coach Sintayong ya. Piala perdana tuh yang dipersembahkan di Piala AFF U23. Dan walaupun kalah, tapi pemain kita mendapatkan gelar pemain terbaik ya, yaitu Arkan Fikri. Emang skillnya bagus. Dan berikutnya di lini tengah ada Yaakob Sayuri ya. Di konten sebelumnya gue pernah mengabarkan bahwa Yaakob Sayuri ini cedera ya katanya, tapi dia masuk ke timnas skuad lawan Irak ini. Pemain asal PSM mungkin udah pulih dari cederanya dan udah sembuh dan dibawa sama coach Sintayong. Di bagian depan ini yang menariknya ada pemain muda kita juga, yaitu ada 3 pemain ya. Karena di bagian depan ada 2 pemain senior ya, yaitu Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan. Tapi di depan juga ada pemain mudanya juga nih yang sangat bagus juga, potensial. Yang pertama ini ada pemain depan muda yaitu Hoki Caraga ya, pemain PSS Sleman ya. Ini umurnya juga masih sangat muda nih Hoki nih, umurnya di atas Arkan ya, 19 tahun. Salah satu pemain muda juga di Indonesia yang paling muda, Hoki Caraga. Ini bagus juga nih pemain nih ya, karena dia pas lawan Brunei itu dia mencetak gol juga ya, menyumbangkan gol buat Indonesia. Dan yang berikutnya ada Ramadan Sananta nih, ini pemain muda juga ya, umur 20, ini juga lagi gacor-gacornya, lagi buas-buasnya ya. Lawan Brunei juga dia cetak gol. Dan yang terakhir ada Rafael Strijk ya, ini juga pemain muda kita, umurnya masih 20 tahun, pemain keturunan ya, naturalisasi yang bermain di ADO Den Haag, Belanda. Ini juga lagi oke-okenya, dia mencetak gol pas di kualifikasi Piala Asia Under 23. Emang mainnya ini bagus nih Rafael Strijk yang punya visi permainan ya. Gocek-gocekannya juga, skill-skillnya juga oke, nggak terlalu gerasa-gerusuk lah mainnya, oke lah ritme pemainnya nih, pemain nih Rafael Strijk nih. Ya segitu aja guys pembahasan kita di konten kali ini ya, tentang list-list pemain yang sudah diresmikan oleh PSSI ya, yang akan dibawa oleh coach Sintayong ke Basra Irak ya. Jadi ini ntar pemain lokal yang bermain di Liga Indonesia ini dikumpulkan dulu di Jakarta buat berangkat bareng. Tapi pemain abroad yang bermain di liga luar, terutama yang tadi gue sebutin, dan juga ada Asnawi Mangkualam yang bermain di Korea, dan juga ada Pratama Arhan yang bermain di Tokyo PRD ini akan langsung ke Basra Irak guys ya. Jadi nyusul ya, mungkin nanti dijemput di bandara lah ya oleh mungkin dari manajer timnas Pak Sumarji untuk menuju ke hotel ya, untuk berkumpul lagi untuk latihan ya. Oke sekalian, cukup sekian di konten kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.